Kan sekarang lagi bener-bener kayak semua orang fear of missing out. Oh, semua orang udah nonton film Spider-Man, kok aku harus ikut juga. Semua orang udah beli iPhone 13 ikut juga. Oh, dia perusahaan ini udah pakai sistem ini, perusahaan itu udah pakai teknologi itu, perusahaan ini udah pakai cara marketing ini. Wah, semua atau apapun. Oh, temanku udah beli mobil, oh temanku udah beli rumah gitu. Hawa-hawa itu kayak bikin kita fear of missing out gitu. Oh, ada konser apa, semua hal. Jadi time and attention itu jadi mahal banget karena kita hidup di dunia yang penuh dengan distraction. Halo teman-teman semua, kita lanjut lagi. Ini langsung saya lanjutin lagi tentang review buku. Ini buku ketiga dari Jason Fried yaitu It Doesn't Have to Be Crazy at Work. Saya sekarang banyak pakai ebook karena lebih enak dibawa kemana-mana, bisa dibaca kemana-mana. Tapi kalau di rumah balik lagi ke buku fisik. Jadi selain ini ada buku fisiknya juga. Jadi ini buku yang terbarunya dia, dan buku ini kayak bener-bener ngajarin bahwa kerja 80 jam seminggu, schedule yang sibuk banget, atau kita ketika sangat sibuk, super busy, endless meeting itu adalah rapat-rapat yang tidak pernah berakhir gitu. Overflowing inbox itu adalah kayak pesan kita di handphone, WA, Telegram, email yang terus-terusan datang. Tiap hari bisa datang dari banyak orang minta attention dari kita gitu. Unrealistic deadline itu kayak harus sekarang, harus minggu ini selesai, ini harus tercapai, goalnya seperti ini. Pokoknya nggak realistik gitu. Kita nggak bisa tidur, ada harus beresin kerjaan di hari Sabtu sore atau Minggu siang gitu. Nggak ada waktu untuk berpikir gitu. Kita jadi di kantor sampai tengah malam lembur gitu, begadangan gitu, dan semuanya hal-hal yang jelasin bahwa ini sangat tidak menyenangkan untuk definisi bekerja itu. Padahal harusnya bekerja itu adalah sesuatu yang menyenangkan, yang membuat kita happy. Jadi bukunya menarik. Intinya dia ngajarin kita bahwa saya kalau mau cerita, saya juga bertahun-tahun tidur di kantor, tinggal di kantor, bahkan pagi siang malam, Senin sampai Minggu hidupnya hanya bekerja dan bekerja. Dalam artian pokoknya push the limit, what doesn't kill you make you stronger, burning the midnight oils, begadangan tiap hari. Dan saya melibatkan banyak sekali orang, tim, teman-teman yang kayak ikutan begadang, ikutan nginep di kantor bertahun-tahun. Jadi bukan cuma sebulan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Itu sesuatu hal yang saya bersyukur juga melewati fase itu sehingga bisa sampai sini. Tapi ketika makin kesini makin belajar, saya jadi paham hidup tidak hanya tentang uang, tidak hanya tentang finansial, tapi ada 8 aspek kehidupan lainnya yang ketika kita jaga, hidup kita jadi jauh lebih happy. Nah, di sini ngajarin kita untuk bury the hustle, artinya udahlah nggak usah terlalu ngotot kerja keras. Bahkan goalnya dia itu adalah no goal. Udah jalanin aja, kita perbaiki yang kita bisa perbaiki, kita perbaiki lagi. Pasti hasilnya akan ikut jadi lebih baik dibanding kita bikin goal yang kita bikin misalnya 2019 kita bikin goal, 2020 nggak tercapai, 2021 masih nggak tercapai, 2022 jadi kayak cuma sekedar hanya karena harus bikin goal tahunan gitu. Jadi kalau di sini kayak udah kita nggak usah pakai goal, nggak usah mikirin ngubah dunia, hanya kayak perbaiki sambil jalan. Nah, gamenya dia itu di sini adalah quality di jam kerjanya. Artinya kemarin saya sudah sempat bahas bahwa dari 8 jam kerja ternyata yang dipakai kerja cuma 2 jam 53 menit, nggak efektif. Di sini ngajarin udah kamu kalau jam kerjanya jam berapa, fokus aja di jam tersebut. Itu fokus yang ada di materi di buku ini. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau kita mau kerja yang benar itu nggak boleh ada interupsi, nggak boleh ada gangguan, dan yang paling berharga. Jadi kalau apa sih harta paling berharga bagi kita sebagai umat manusia? Ada yang bilang berlian, diamond, keluarga, dan seterusnya. Tapi ternyata yang paling berharga adalah waktu. Karena waktu itu kayak 5 detik yang lalu udah nggak bisa balik lagi, saya udah hilang. Jadi kita tiap hari dikasih waktu 24 jam, berapa menit, berapa detik, ya udah segitu. Besok kita nggak bisa pakai waktu hari ini lagi. Hari ini saya nggak bisa pakai waktu kemarin lagi. Sehingga game kita di sini adalah penggunaan waktu. Gimana dalam berapa jam kita bisa menghasilkan apa? Bener-bener bisa fokus, bener-bener kayak nggak terdistraksi. Karena kita bisa kerja 12 jam atau 14 jam sehari, tapi sebenarnya mungkin di tengah-tengahnya bener-bener kayak yang meeting berkepanjangan, meeting nggak penting, atau mungkin kita masih sambil sosmed, sambil YouTubean, sambil main Facebook, main Instagram, main TikTok. Tapi seakan-akan kerja 16 jam sehari. Padahal kalau di breakdown ternyata yang beneran kerja, yang beneran efektif, yang beneran produktif, yang beneran pakai teori Pareto, jangan-jangan cuma 3 jam. Kalau bener-bener kita bisa produktif 8
8 jam it's more than enough. Di buku itu dijelaskan seperti itu. Berikutnya adalah embrace JOMO. JOMO itu apa sih? Joy of missing out. Kan sekarang lagi bener-bener kayak semua orang fear of missing out. Oh, semua orang udah nonton film Spider-Man, kok aku harus ikut juga. Semua orang udah beli iPhone 13 ikut juga. Oh, dia perusahaan ini udah pakai sistem ini, perusahaan itu udah pakai teknologi itu, perusahaan ini udah pakai cara marketing ini. Wah, semua atau apapun. Oh, temanku udah beli mobil, oh temanku udah beli rumah gitu. Hawa-hawa itu kayak bikin kita fear of missing out gitu. Oh, ada konser apa, semua hal. Jadi time and attention itu jadi mahal banget karena kita hidup di dunia yang penuh dengan distraction. Nah, di sini kita kayak gimana kita bahagia walaupun ketinggalan, bahagia walaupun orang lain ngelakuin apa. Kenapa? Kita lagi bahagia dengan apa yang sedang kita lakukan. Kita sedang fokus memperbaiki apa yang kita lakukan sehingga yang kita lakukan bisa menjadi yang terbaik di bidang yang kita lakukan tadi. Mungkin saya jelek banget misalnya untuk keuangan, atau mungkin saya jelek banget ketika ngomongin fisika gitu. Saya jelek banget ngomongin kimia gitu. Tapi saya punya keahlian saya di bidang ketika saya kerjakan dengan fokus itu jadi lebih bagus. Walaupun di bidang lain saya nggak fokus-fokus amat gitu. Nah, itu konsepnya juga bahwa there is no like low hanging fruit. Jadi kayak kita tuh, kalau saya dulu berkali-kali bisnis tuh kayak, oh kayak kalau nggarap ini jadi duit nih, kalau nggarap ini beres nih, kalau nggarap ini jadi kaya nih, kalau nggarap ini kena nih gitu. Ternyata yang kita bilang buah yang gampang tinggal petik itu nggak semudah itu. Tetap butuhnya namanya extra effort, extra energi, extra time untuk ngerjainnya. Sehingga ketika kita pikir, oh kalau ngerjain ini bisa dapetin lebih gede nih, kalau ngerjain itu di Sambi itu bisa dapetin lebih banyak nih. Tapi ternyata hasilnya tidak seperti itu. Itu poin yang menurut saya perlu kita sepakati bersama, bahwa ya kalau kita kerjakan dengan terbaik ya hasilnya pasti juga baik. Tapi kalau kita baru ngerjain ini terus pindah, di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada 3 tipe orang, dabbler, stresser, atau mastery. Anda termasuk yang mana? Di ini adalah kalau mastery ya udah fokus. Kalau Anda misalnya mau jadi rumah makan ya rumah makan terbaik, terbesar, terkeren, terefektif, terefisien dan seterusnya sehingga lebih keren lagi. Nah, gamenya memang di buku ini jelaskan, gamenya always iterate, always kaizen, always melakukan continuous improvement, perbaikan terus menerus. Apapun yang kita sudah pilih, perbaiki terus menerus, perbaiki lagi terus menerus sehingga hasilnya bisa luar biasa sekali. Oke, poin berikutnya adalah be effective, not busy. Jadi goal kita itu bukan berapa jam kita kerja, atau berapa jam kita meeting, atau berapa jam kita planning, berapa jam kita diskusi, bukan. Tapi resultnya seperti apa. Jadi 60 menit itu adalah 60 menit universal, tapi penggunaan 60 menit itu yang harus kita lihat di setiap waktunya. Kalau kita breakdown, pasti ada hal-hal yang ketika kita lakukan itu hasilnya luar biasa besar dan berdampak. Dan ada banyak sekali hal, bisa jadi 80%, 90% hal yang sebenarnya kita lakuin atau nggak lakuin ya sama aja. Jadi kita perlu fokus ke 10-20% hal yang benar-benar berdampak untuk karir kita. Kalau ngomongin kerjaan, bisnis kita, kalau ngomongin usaha, ini sangat penting untuk kita lihat. Jangan-jangan Anda jago banget ngedesain, ya udah fokus banget ngedesain, tapi desainnya benar-benar bagus sehingga misalnya desain poster, penju orang jadi beli, tertarik dan seterusnya. Daripada kita kadang ngedesain, kadang programming, kadang kita ikutan customer service, kadang kita ikutan meeting tim operasional gitu. Wah, itu bisa gila banget sih. Memang jadi terlihat sangat sibuk tapi mungkin tidak produktif. Oke, terakhir singkat aja. Ini saya coba lihat dari daftar isinya. Berikutnya di sini ngajarkan efisiensi dalam penggunaan pekerjaan. Ketika bikin project misalnya tim kita ber-60 orang gitu ya, kita bikinlah 20 tim masing-masing 3 orang. Itu jauh lebih efektif karena jauh lebih jelas siapa tanggung jawabnya apa, siapa harus ngapain. Kemudian jangan dicek kayak tiap hari atau tiap 2 hari gitu. Ya ceklah 2 minggu sekali atau sebulan sekali untuk ngecek progres. Karena mereka udah jelas banget siapa yang bertanggung jawab di mana sehingga itu bisa mereka lakukan. Kemudian adalah yang terakhir, ini adalah doing nothing is the best ya. Artinya dia ngajarin daripada kita sibuk ngerjain banyak sekali hal, mending kita nggak usah ngapa-ngapain. Ini ngajarin kita bahwa di sini tuh orang kayak banyak yang sibuk dengan ngerjain ini, ngerjain itu, berharap ini, berharap itu, atau kayak buka project baru atau bisnis baru atau ngelakuin apa, tapi sebenarnya nggak ada yang jadi. Kenapa? Karena fokusnya hilang. Oke, gitu teman-teman untuk buku ini. Menarik, saya rekomendasiin 3 buku ini. Jadi kalau di sini ya, ada Rework, ada Remote, ada It Doesn't Have to Be Crazy at Work dari Jason Fried. Dia juga nulis blog bagus banget. Anda bisa lihat blog-blognya untuk tahu pola pikir dari orang ini. Thank you.